Om. ST. Aduh, benar-benar aneh. Padahal sudah beberapa kali umpannya dimakan. Lihat teknik memancing Om, langsung ketahuan pemancing senior. Tapi ikan di sini sangat licik saat menggigit umpan. Begitu pelampung bergerak, langsung angkat joran. Kalau tidak, dia akan memuntahkannya. Pantasan umpanku habis dimakan, tapi ikannya tidak kelihatan. Nak Surya, kalian tunggu. Sebentar Om pancingkan ikan besar untuk kalian. Baik, kalau begitu ikan bakar hari ini bergantung pada Om. Ada apa? Suara apa itu? Surya, itu apa? Beruang hitam. Cepat, cepat naik mobil. Cepat. Cepat naik mobil. Aduh, kenapa mesinnya tidak bisa di-starter sekarang? Begini, kalian tetap di dalam mobil, aku yang akan menahan dia. Tidak boleh. Tenang, kalau tidak, kita semua dalam bahaya. Ayo. Ayo. Tuan Muda Wisnu, apakah perlu kita kirim orang untuk melindungi Shinta Permata? Tidak usah buru-buru. Angin hitam sebaiknya menyingkirkan Surya dan orang tua itu sekaligus. Tinggalkan Shinta Permata, biar aku yang mengatur dia. Surya. Itu apa? Itu semua adalah penghargaannya. Itu adalah medali dia sebagai Raja Prajurit. Surya, minggir. Jangan mendekat. Aku adalah Raja Prajurit terbaik. Sifat dasarnya adalah menyerang. Bocah ini masih manusia? Aku tidak percaya. Dia masih bisa membunuh seekor beruang. Aku menang. Nak Surya. Surya. Nak Surya. Surya. Tuan Muda Wisnu dia. Dia mati dipukul seekor beruang. Aku tidak buta. Ulang dulu. Hari pengiriman barang sudah dekat. Urusan utama yang penting. Nanti banyak cara untuk menyingkirkan bocah ini. Orang tuamu sudah kuantar pergi. Benar-benar tidak perlu ke rumah sakit? Cuma luka-luka ringan. Cukup diolesi obat. Surya membunuh beruang dengan tangan kosong. Kamu benar-benar seorang tentara biasa? Beruang ini sifat liarnya juga tidak kuat. Kebanyakan dipelihara orang. Sengaja dilepaskan ya? Maksudmu, Wisnu beraninya dia sebesar itu? Di siang hari bolong berani melepaskan beruang hitam untuk membunuh orang. Keluarga Permatamu sebenarnya punya apa sampai Wisnu begitu mengincarnya? Keluarga Wardana adalah perusahaan terbesar di kota Samudra. Selanjutnya ada keluarga Tanu dan Permata milikku.
Kedua keluarga mereka sudah lama bekerja sama. Mereka selalu ingin memanfaatkan sumber daya permata untuk mendapat lebih banyak uang. Tapi bisnis keluarga Wardana tidak bersih. Ayahku tidak mau terseret. Wisnu begitu semena-mena. Di belakangnya, pasti ada sandaran yang kuat ya. Bagaimana kamu tahu? Siapa? Siapa itu? Kepala keluarga Wardana, Bapak Baskoro. Dulu, dialah yang membangun keluarga Wardana dari nol. Kekuatannya sangat hebat. Aku pernah dengar dari ayahku. Keluarga Wardana juga punya seorang petarung. Julukannya Tuan Ketiga. Kekuatannya bahkan melebihi Bapak Baskoro. Jangan-jangan praktisi bela diri kuno yang menggunakan jurus satu garis langit adalah salah satu dari mereka berdua. Kalau begitu, Ayah Shinta, kenal dengan Tuan Ketiga? Dulu dia memperkosa dan membunuh istri muridnya sendiri. Katanya dia dikirim ke luar negeri, dan belum kembali sampai sekarang. Bahkan Bapak Baskoro selama setahun ini juga terus tidak muncul di kota Samudra. Jadi semua bisnis keluarga Wardana diserahkan kepada Wisnu. Tunggu sampai kekuasaan keluarga Wardana di kota Samudra runtuh, dia pasti akan kembali. Pak Juna, ini laporan bulan lalu. Silakan dilihat. Data ini mana ada yang secantik kamu? Siang-siang begini, tidak baik deh. Apa salahnya? Nanti kalau Shinta sudah diusir, akulah yang jadi presiden direktur perusahaan. Siapa yang berani membantah? Bukan aku yang bisa berbuat semaunya. Ayo, haha. Kalian berdua sungguh tidak tahu malu. Siang-siang begini ngapain di sini? Siapa lagi yang bakal kecapekan kalau bukan kamu? Pratama, jangan keterlaluan, Pratama. Shinta, kamu sudah bukan direktur utama lagi. Dengan hak apa kau berlagak di hadapanku? Kami sudah menandatangani kontrak internasional senilai 20 triliun rupiah. Krisis grup permata sudah teratasi. Sekarang juga keluar dari perusahaanku. Shinta, kamu nekat melawan keluarga Wardana? Mana ada akhir yang baik? Kalau menurutku, lebih baik kamu segera masuk ke pelukan Tuan Muda Wisnu. Wanita kan pasti butuh sandaran. Berani-beraninya kamu memukulku? Pilih, tanda tangani dan serahkan sahammu, atau aku bunuh kamu dan cap dengan darah. Aku tanda tangani. Tapi untuk menjual saham, kan kamu juga harus kasih aku uang? Tanda tangani. Maksudmu? Saham yang kubeli dengan 4 triliun rupiah, kau jual cuma dengan 1 rupiah. Apa? Tuan Muda Wisnu, Aku juga terpaksa, Tuan. 4 triliun. 4 triliun. Kamu jual, gimana aku mau jelasin ke ayahku nih? Dasar bodoh. Tenang dulu, Tuan. Bawa dia dan kirim sebagai barang. Ada yang seleranya unik, suka yang kayak gini. Kalau udah mati, jual semua organnya. Jangan. Tak kusangka Surya ini ternyata susah sekali dihadapi.
Orang yang bisa mengalahkan macan, memang punya kemampuan. Sudah lama tidak bertemu orang yang berani-berani melawan kita. Harus segera kita singkirkan bocah ini, agar tidak merusak rencanaku lagi. Ayah, Kota diraja sudah mendesak. Cepat kirimkan kumpulan wanita itu. Kau yang tangani sendiri. Jangan sampai ada kesalahan. tapi aku belum mendapatkan jalur transportasi grup Permata. Sekarang mengirim barang, apa tidak berbahaya? Tidak bisa menunggu lagi. Permata bisa dibicarakan nanti. Tenang saja, Surya Wijaya serahkan padaku. Di kota Samudra, siapapun yang berani melawan kita berdua, harus mati. Nak Surya, kali ini kau benar-benar membantu Shinta sekali lagi. Perusahaan sekarang juga sudah stabil. Benalu Pratama itu, setelah keluar dari perusahaan, langsung hilang. Sepertinya, lagi-lagi ulah Wisnu. Saat dia menjadi anak buah Wisnu, seharusnya sudah memikirkan hari ini. Cara Bapak Baskoro membangun kekayaannya tidak bersih. Sudah terbiasa bertindak sewenang-wenang. Nyawa manusia di matanya, bagaikan bidak catur. Mau dimakan, langsung dimakan. Keluarga Wardana tidak mengerti aturan. Harus ada orang yang mengajari mereka aturan. Bagus. Anak muda memang harus punya keberanian seperti itu. Nak Surya, kau punya kemampuan ini. Asal tidak gegabah, maka kau berani berpikir dan berani bertindak. Siapa takut siapa? Paman memang lebih berpengalaman. Hahaha. Makan sudah siap. Ayo, kita pergi. Dosa. Masakan tante terlalu enak. Aku ini. Lambat laun akan jadi gemuk. Mikir apa sih? Mau makan setiap hari? Kalau Nak Surya suka makan, sering-seringlah datang. Hari ini sudah larut begini, menginap saja di sini. Kebetulan, kamar Shinta kosong. Kalian tidur saja di sana. Ayah, ibu ini. Ini juga terlalu mendadak ya. Setelah Nak Surya pulang, bukannya kalian selalu tinggal bersama? Ini tinggal di rumah semalam. Apa yang mendadak? Shinta, kuserahkan padamu. Kami tenang. Cepat, istirahatlah. Tapto, Ciba. Kalau tidak, aku tidur di lantai, tubuhku kuat. Tidak apa-apa. Lukamu baru sembuh, jangan tidur di lantai. Kamu tidur di kasur. Ah. Ini garis pembatas. Jangan melanggar batas. Tenang saja. Aku tidur dengan tenang. Baru beberapa hari kenal dengannya, tapi sudah mengalami banyak hal, sekarang malah berbaring di satu kasur, dia tidak akan melakukan apa-apa padaku, kan? Surya. Aku benar-benar tertidur. Kenapa tidak ada suara? Menguping di kamar putri. Kamu tidak malu? Kamu tidak dengar? Kalau bukan karena Bi Inah bilang, keduanya tidur di kamar terpisah, aku juga tidak akan seperti ini. Kami hanya punya satu putri, Shinta. Nak Surya baik hati, punya kemampuan, lagi pula dia yatim piatu. Nanti, Shinta, dan perusahaan diserahkan padanya, kita nanti pergi, juga bisa tenang.
Kamu ini ibu mertua melihat menantu, semakin dilihat semakin disukai. Kamu tidak suka? Bocah ini memang cocok dengan seleraku. Berkeringat itu memang enak ya. Surya. Surya. Maya tadi telepon aku. Katanya mau pinjam 500.000. Tapi dia belum selesai bicara. Teleponnya sudah ditutup dan direbut. Sampai sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Jangan panik dulu. Bukannya dia kemarin minta izin pulang kampung, kita langsung ke sana sekarang. Baik, ayo. Lepaskan aku. 500.000. Ibu tirimu sudah terima uangku. Sekarang kamu milikku. Malam masih panjang, mari kita saling mengenal. Kebetulan, aku ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Aku tidak mau. Aku ini manusia, bukan barang. Manda baru saja pulang. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Apa yang kau bicarakan? Si sampah ini cuma satu-satunya. Masih tidak buru-buru? Tuan muda Mikael ini mau menerimanya? Itu sudah keberuntungannya. Cepat bantu, cepat. Lepaskan dia. Aduh. Kak, Mas Surya, kalian sudah datang. Sudah tidak apa-apa, Maya. Di sini tidak ada yang akan membawamu pergi. Mikael, kamu datang ke sini untuk apa? Awalnya cuma mau main-main dengan asistennya. Tanya-tanya informasi, ternyata malah menarik perhatiannya datang. Sekaligus habis. Aduh, Ibu Shinta, kebetulan sekali, pastinya yang ini adalah Surya Wijaya, ya? Jual beli orang itu melanggar hukum. kami menerima uang mahar. Lagi pula, anak perempuan harus selagi muda cari suami. Apalagi tuan muda Mikael, seharusnya tidak akan memperlakukan Manda dengan buruk. Hei kalian, siapa sih? Ini urusan keluarga saya sendiri. Apa urusan kalian sampai berkomentar di sini? Maya adalah karyawan saya. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Manda bekerja untuk kalian, bukan dijual kepada kalian. Dia tidak menikah adik laki-lakinya. Mana ada uang untuk menikah? Keluarga Sanjaya, kami tidak boleh putus keturunan. Adik laki-lakinya menikah cari uang sendiri. Mengandalkan menjual kakak perempuan, itu bukan keahlian. Banyak bicara. Datang ke sini. Ayo datang. Wah, tuan muda Mikael ini sudah menyukai Manda kami. Jadi bagaimana? Masa kamu mau merebut? Keluarga Tanu memang tidak bisa diremehkan. Kalian pergi dulu, jangan pedulikan saya. Sudah kebanyakan masalah, tidak takut tambah satu. Keluarga Wardana saja tidak saya biarkan, apalagi keluarga Tanu ini. Aduh, ya ampun. Sudah bertahun-tahun di kota Samudera belum pernah bertemu yang berani di hadapanku berlagak seperti ini. Aku juga pertama kali dengar orang menggambarkan katak dalam tempurung. Dengan begitu sombong. Hati-hati. Prajurit kelas teri. Hayo. Kedua orang ini adalah guru bela diri. Macan di depan mereka sama sekali tidak berarti. Dengan satu tangan. Bocah, kamu merasa mati tidak cukup cepat? Wah, hebat sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Benar-benar meremehkan bocah ini. Kamu berani memukul saya? Kamu? Dengar, tidak peduli siapa yang berkuasa di kota Samudera sebelumnya, setelah ini, saya yang berkuasa. Surya Wijaya, aku ingat kamu. Kalau perempuan yang ingat aku, gak apa-apa. Tapi kalau laki-laki, nggak usah. Aku takut mimpi buruk. Pergi.
Halo, ini aku. Harga yang kamu minta, aku setuju. Aduh, Ibu Sinta, Pak Surya, kamu lihat kita baru kenal, nggak terlalu paham. Kejadian tadi, jangan kamu simpan di hati ya. Hahaha, aku sudah paham. Tadi kamu begitu membela Manda kami. Kalau Manda kami ikut kamu, kita juga bisa dibilang satu keluarga. Satu keluarga kan? Kamu ngomong apa sih? Mas Surya itu pacarnya Ibu Shinta. Ya sudah kalau begitu. Sekarang ini, pria yang punya kemampuan, punya beberapa perempuan di sampingnya. Itu kan wajar, iya kan? Pak Surya, kalau Manda kami ikut kamu. Meskipun bukan pernikahan resmi, tapi uang maharnya tetap nggak boleh kurang kan? Kamu pikir kamu siapa? Bisa-bisanya minta mahar dariku ke orang lain? Aku mau nikah sama siapa, mau bersama siapa, itu urusanku sendiri. Urusanmu sendiri, aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Minta sedikit uang mahar, kenapa? Cih, Sejak umur 5 tahun. Aku sudah cuci baju, masak, nanam, kerja. Aku pulang, kamu langsung mukul dan marahi aku. Uang sekolahku, semua hasil kerjaku sendiri. Aku yang membesarkan diriku sendiri. Kamu? Dengar enggak? Dia nggak berhutang pada siapapun. kalian. Aduh, dasar pengecut. Anakmu saja kabur sama laki-laki, masih aja berdiri bengong di sini. Berdiri. Siapapun nggak boleh pergi. Hari ini kalau nggak kasih uang mahar kepadaku, siapapun nggak boleh bawa dia pergi. Ayo, semua lihat. Aduh, ada orang mau menculik anakku hari ini. Aduh, sungguh nggak tahu malu. Aduh, perempuan kecil ini kabur lagi sama laki-laki. Benar-benar nggak tahu malu. Dasar nggak tahu malu. Kamu pukul aku? Coba kau hina putriku lagi. Aku sudah paham sekarang. Yang sudah Manda lakukan selama ini sudah cukup. Dia berhak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Kamu? Aduh, dasar sialan. Kamu cuma pura-pura jadi orang baik ya? Hah? Aku ini demi siapa? Hah? Aku nggak punya uang. Mau cari istri apa buat anakmu? Keluarga Sanjaya tunggu saja punah. Kalau dia nggak bisa dapat istri, itu karena dia sendiri nggak becus. Aku, sebagai ayahnya yang nggak punya kemampuan. Kamu si manisku ini, sekarang berani melawan ya? Nggak mau hidup bareng lagi ya? Ayo, pukul. Ya sudah, nggak usah hidup bareng. Aduh, Bertahun-tahun aku menahan diri, membuat putriku menderita selama ini. Bahkan gak berani bersuara sedikit pun. Aku ini laki-laki apa? Sekarang putriku akhirnya punya hidupnya sendiri. Kalau sebagai ayah masih gak berani membelanya, aku masih pantas disebut manusia. Istriku ini gak mengerti. Dulu, aku juga tertutup mata. Tolong bawa Manda pergi. Jalani hidup yang menjadi haknya. Ayah, Akhirnya kau bisa membela putrimu, berarti kau masih ayah yang layak. Uang untuk upeti itu simpan saja. Dia nggak akan mengambilnya. Ini, Maya akan hidup dengan baik. Kalian urus saja diri sendiri. hei, Ibu Shinta. Mas Surya, hari ini terima kasih banyak. Aku sudah menyita waktu kalian terlalu lama. Hari ini aku pasti akan menyelesaikan semua pekerjaanku. Hari ini kamu nggak usah kerja. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Ayo. Sheng Biao. Wah, hebat juga. Main biliar juga jago. Tentu saja. Waktu kecil sering main-main di ruang biliar. Coba satu tembakan. Mas Surya, aku nggak terlalu bisa main. Gampang. Kamu anggap saja bola-bola itu sebagai para bajingan itu. Serang saja habis-habisan. Ayo. Pergi. Mas Surya, aku benar-benar berhasil masuk. Dia cukup perhatian ya. Ibu Shinta,
Coba kamu juga. Bagaimana? Lumayanlah. Istriku, tentu saja hebat. Siang bolong begini, tidak tahu malu. Hati-hati. Guru 6. Kemampuan bermain bolamu ini, harus belajar baik-baik dari Ibu Shinta, ini juga nggak kena. Mikael, kamu masih mau terus mengganggu? Ah, aku akui, bocah ini memang jago bertarung, tapi di hadapan ahli bela diri kuno yang kubayar mahal. Dia bahkan nggak ada apa-apanya. Bunuh dia. Ini pasti orang yang ahli bela diri. Berani sekali orang-orang ini. Berani macam-macam dengan Tuan Muda Mikael. Wanita yang main bola itu sepertinya CEO grup Permata. Pasti ada masalah pribadi di antara mereka. Bisa-bisa ada yang tewas. Tingkat Xiantian juga termasuk jagoan. Kerja saja tidak pilih-pilih tugas ya. Membantu orang jahat pun kamu lakukan. Sampai segitunya butuh uang. Manusia mati demi harta. Burung mati demi makanan. Karena sudah menerima uang dari Tuan Muda Mikael. Harus bantu dia bersihkan sampah. Guru 6 ini kubayar 100 juta untuk didatangkan dari kuil di seluruh kota Samudra. Hanya sedikit yang bisa menyainginya. Bocah, hari ini kau akan mati dengan terhormat. Oh ya? Jurus Hong besar. Dari tulang jari tanganmu, pasti sudah latihan 20 tahun. Kau marga Hong? Bersikap akrab denganku tidak ada gunanya. Aku juga tidak bermarga Hong. Aku sudah latihan tinju 25 tahun, meraih tingkat Xiantian. Hari itu juga aku bunuh guruku. Sebagai persembahan untuk tinjuku, hari ini, kau juga harus mati. Mengkhianati guru dan leluhur. Sungguh binatang. Ibu Shinta, tunggu dia dipukul sampai mati. Lihat saja kau masih punya nyali apa. Mas Surya tidak akan kalah. Buru-buru ingin pamer ya. Tenang, Shinta tidak akan kusentuh. Tapi untuk bermain denganmu, aku punya banyak trik. Inikah kekuatan terbesarmu? Pemandu era baru. Kamu ternyata melampaui tingkat master aku. Ayo bangun. Aku sudah bayar 100 miliar rupiah, kamu malah kalah darinya. Kamu mau apa? Baru saja aku peringatkan kamu langsung datang lagi. Kamu benar-benar meremehkanku, memalukan aku sekali. Bocah ini bisa mengalahkan ahli ranah Xiantian. Kalau dia benar-benar gila dan mau bunuh aku, habislah aku bisa kasih kamu uang. Berapapun uang yang kalian mau, aku bisa kasih. Sekarang aku tidak butuh uang lagi. Masalahnya kalian terus-terusan begini. Seperti kata pepatah, gigitan anjing tidak menakutkan, yang menakutkan anjing yang mengincar, hidup kami jadi tidak tenang. Sebagai asisten, gunakan kreativitasmu. Apa ada sesuatu yang begitu ditunjukkan langsung bisa menghancurkan nama Tuan Muda Mikael? Keluarga besar seperti ini tidak takut apapun, hanya peduli reputasi. Mending suruh dia buat video mesum saja. Tidak boleh. Kalau ini tersebar gimana aku bisa hidup? Wah, semangat sekali. Kurasa ini ide bagus. Bagaimana kalau kita ambil gambar di tempat? Suruh dia menari tarian yang seksi. Kalau begitu, kamu yang rekam videonya. Kamu yang lepas baju? Ini lebih baik kamu saja yang lakukan.
Jangan mendekat. Biar mati dipukul pun aku tidak mau menari. Oke, udah, jangan lompat-lompat lagi. Awas mataku bisa sakit nanti, nggak nyangka. Di mulut bilang nggak mau, tapi sebenarnya kamu cukup menggoda ya. Nah, sekarang boleh aku pergi? Cepat pergi, nanti aku suruh kamu ganti rugi biaya mental aku. Mas Surya, Mas, kita melakukan ini, tapi kita benar-benar sudah menyinggung keluarga Tanu. Justru itu yang aku mau, mereka datang mencariku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memaksa orang di belakangnya keluar? Ayo, pulang. Teknik pijat yang kamu gunakan untuk ayahku sebelumnya, coba pijat aku. Hah? Sekarang? Kenapa? Gak mau? Mau? Sebenarnya tadi aku mau bilang mau memijatmu. Cuma, Pijatlah. kalau gitu, aku mulai ya. Enak banget ya. Selamat malam. Ibu Shinta Mas Surya kalian akhirnya datang. Ada apa Maya? Terlihat panik sekali. Ayah Mikael, Bapak Gunawan, datang. Sekarang dia ada di kantor ibu, wajahnya sangat masam. Ayahnya. Sudah muncul secepat ini. Ayo kita lihat. Kau adalah Surya Wijaya? Benar Bapak Gunawan datang ke sini ada keperluan apa? PH. Anakku kau perlakukan dengan kejam seperti itu, masih berani bertanya apa keperluanku, tangkap dia. Hati-hati. Bapak Gunawan. Orang-orang seperti ini 10 lagi pun percuma. Kalau cara Bapak menyelesaikan masalah hanya dengan kekerasan. Maka aku mungkin benar-benar tak punya mood untuk terus menemani Bapak bermain. Bagaimana mungkin? Kedua orang ini sudah merupakan petarung level tertinggi yang bisa didatangkan keluarga Tanu, ternyata tak bisa menahan satu serangannya saja. Sepertinya selain keluarga Wardana, mungkin tak ada yang bisa mengalahkannya Shinta Permata. Kau biarkan dia menghina aku seperti ini? Keluarga Permata mendukung semua keputusannya. Aku tidak akan bertele-tele lagi, berikan aku video anakku. Bisa saja aku kasih videonya. 2 miliar rupiah. Anak muda, aku sarankan kau jangan keterlaluan, walaupun kau cukup jago, tapi di kota samudra ini, banyak yang bisa mengatasi orang sepertimu. Nah, itu bagus. Panggil semuanya. Aku mau lihat, masih ada berapa banyak orang yang suka menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang. Kau memang cukup berani. Kalau penakut, bisa jadi tentara. Baik, 2 miliar rupiah akan kuberikan. Berikan videonya padaku. Tadi 2 miliar. Sekarang 4 miliar. Kau, 6 miliar rupiah. Baik.
6 miliar rupiah. Berikan videonya. Baik. Kau cukup tahu diri, tak kusangka. Bisnis ini ternyata mudah sekali ya. Bapak Gunawan, sering-sering datang ya. Aku akan datang untuk mengambil nyawamu. Aduh, tak kusangka. Cuma rekaman asal-asalan kita ini, satu saja laku 6 miliar. Sepertinya harus cari lebih banyak pembeli. Kau masih menyimpan cadangannya? Kamu masih menyimpan cadangan? Kamu berani mempermainkanku? Aku tidak bilang cuma ada satu salinan. Bagus. Aku benar-benar meremehkanmu. Terima kasih pujiannya. Bapak Gunawan masih mau beli lagi? Tawarkan harganya. Aku mau semua. Tidak boleh ada satupun yang tersisa. Baik. Kamu bilang mau beli semua. Kalau begitu aku harus hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8. Dengan harga grosir. Satu salinan 2 miliar rupiah. Harga jujur untuk semua. Mengingat kamu pelanggan tetap. 8 kali 9, 720. Lagi, bulatkan. 14 miliar rupiah. Kamu yakin? Benar-benar tidak ada lagi? Aku ini orangnya tidak pernah bohong. Di kartu ini ada 700 juta. Untukmu. Wah, kamu hebat juga ya. Orang yang berani memeras keluarga Tanu? Aku baru pertama kali melihatnya. Sekali memeras langsung 20 miliar rupiah. Ini namanya biaya ganti rugi mental. Menghadapi orang seperti ini harus pakai cara khusus. Apalagi berani mengganggu istriku. Sama sekali tidak boleh. Beritahu keluarga Wardana, Surya Wijaya itu cuma orang serakah tingkat ranah Siantian. Dia setidaknya punya kekuatan Grandmaster. Yakin mau kasih informasi palsu? Dengan Bapak Baskoro di sana. Dia Grandmaster pun, lalu bagaimana? Pak. Wah. Sinta sengaja menyuruhku mengantar dokumen ini. Mau menguji veteran macam aku ya. Mas Surya, kok kamu datang? Mas Surya, kamu Surya Wijaya, kan? Katanya kamu yang menyelamatkan Maya, gimana caranya? Hah? Katanya kamu pernah membunuh beruang hitam. Kamu hebat sekali ya. Wah, tubuhmu kok kekar banget. Pasti ada perut kotak-kotaknya dong. Hahaha. Teman-teman, tenang dulu, mari kita duduk ngobrol pelan-pelan. Aku cerita ya, waktu itu, beruang hitam itu lari menghampiriku, aku langsung satu pukulan kiri satu pukulan kanan, lalu combo pukulan. Si beruang buta itu langsung terpukau. Terkapar di hadapanku. Kamu benar-benar membunuh beruang hitam ya? Nggak heran CEO Sinta yang dingin seperti gunung es aja bisa kamu taklukkan. Waktu Ibu Shinta ngejar-ngejar aku. Dia belum tahu kemampuan sepertiku. Maksudmu Ibu Shinta yang ngejar kamu? Mau tahu? Aku kasih diskon, 50.000. Hah? Murah dikit dong. Paman Yanto mau ketemu buat bicara, aku mau keluar sebentar. Maya, Ibu Shinta bilang ada seorang bernama Yanto yang mau ketemu dia. Kamu kenal orang ini? Dia di kota Samudra selama ini sangat dihormati sebagai senior. Hubungannya dengan keluarga Permata juga selalu baik. Oh. Halo Surya, aku di Gedung Kencana. Shinta. Aduh. Mikael? Kok bisa kamu? Paman Yanto.
Hah, jadi kamu yang memanfaatkan paman untuk memanggilku ke sini. Ibu Shinta, kita keluar untuk bicara. Main HP terus tidak baik, loh. Apa maumu? Ibu Shinta, sudah datang. Masa tidak mau kasih muka? Minum ini. Nanti kamu boleh pergi. Aku tidak mau minum. Itu bukan urusanmu. Apa? Lepaskan aku? Mikael, berani-beraninya kau. Aduh. Lari lagi? Lihat berapa lama kamu bisa tahan? Sial, ada sesuatu di minuman ini. Wah, masih main keras kepala, ya? Jangan mendekat. Orang gila. Sudah kubilang jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, berikutnya. Lehermu. Tahan dia. Mikael, Kau cari mati? Kau cari mati? Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Cepat halangi dia. Kau memang orang gila. sayang. Surya. Ibu Shinta, darahnya banyak keluar dan dia juga diracuni. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku sudah menutup titik akupunturnya untuk menghentikan pendarahan. Pakai pil penawar racun untuk menetralkan efek racunnya. Nanti kalau sudah sadar, dia akan baik-baik saja. Mas Surya, untung ada kamu. Kalau tidak, Ibu Shinta pasti. Maya, jaga baik-baik dia. Keluarga Tanu sudah berulang kali, terus-terusan memprovokasi. Memangnya, aku tidak punya amarah? Dipa. Surya Wijaya, sudah lama aku menunggumu, meskipun kamu jago bertarung, tapi apa kamu bisa lebih cepat dari peluru? Hari ini, disinilah kuburanmu. Berani masuk sendirian ke keluarga Tanu. Anak muda, memang ada bakatnya, tapi jadi tidak tahu diri. Aku sudah kasih kalian kesempatan untuk hidup, tapi kalian seharusnya tidak menyentuh batasanku. Kamu siapa? Di kota Samudra, di hadapan keluarga Tanu, kamu pantas punya batasan? Ayah, jangan buang-buang waktu dengannya. Sepertinya hari ini harus ada penyelesaian. Keluarga Tanu yang akan menghabisi kamu. Tembak. Menghindar. Aku lihat sampai kapan kamu bisa menghindar. Buat dia jadi saringan. Siap, Tuan? Aduh, ayah, gimana ini? Ini.
Ah. Lepaskan aku. Lepaskan. Surya Wijaya, lepaskan anakku. Aku beritahu kamu, malam ini seharusnya aku menyerahkan Shinta Permata kepada pengawal keluarga Wardana. Kalau kamu mengacaukan rencana keluarga Wardana, mereka pasti tidak akan membiarkanmu. Aduh. Kakiku. Aduh. Anakku. Kamu? Hentikan. Aduh. Kekuatan puncak master. Guru besar, bunuh dia. Kekuatan keluarga Wardana. Bukan untuk diganggu oleh gembel sepertimu. Dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa melindungi apapun. Shinta Permata dan grup Permata Pasti akan menjadi mainan Tuan Muda Wisnu. Aduh. Dengar tidak? Tikus kecil. Jangan cuma bisa mengelak. Kamu. Cari mati. Utang dengan keluarga Wardana pasti akan kubayar nanti. Jangan mendekat. Aku izinkan kalian pergi. Kau. Apa yang kau inginkan? Sudah kukatakan, kalian harus membayar konsekuensinya. Mikael? Mikael? Kau? Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan memiliki satu-satunya anak yang terbaring di tempat tidur seumur hidup. Tiangong. Saudara Wardana, Surya Wijaya telah membunuh pengawal keluarga Wardanamu dan melumpuhkan anakku, keluarga Tanuku, bersedia menyerahkan seluruh aset di kota Samudra, hanya memohon keluarga Wardana bertindak untuk membalaskan dendam anakku. Aku akan membuat Surya Wijaya dan keluarga Permata dibayar lunas dengan darah. Aku akan membuat Surya Wijaya dan keluarga Permata dibayar lunas dengan darah. Ayah. Di pihak keluarga Tanu, Anak Gunawan Tanu dilumpuhkan oleh Surya Wijaya. Dia datang memohonku untuk bertindak. apa? Tiangong dia. Aku akan segera pergi. Hah? Jangan terburu-buru. Segera selesaikan pengiriman barang itu dulu. Para wanita itu harus cepat-cepat diselesaikan. Mengerti. Tuan ketiga segera akan keluar dari meditasinya. Sebelumnya, jurus satu garis langit yang ayah tanam dalam tubuh Hendra Permata juga hampir tiba waktunya untuk meledak. Saat itu tiba, keluarga Permata dan Surya Wijaya akan menjadi ikan di talenan. Maya. Maya? Maya di mana? Bukankah dia harus menjaga Shinta? Shinta. Shinta. Shinta, apa kamu di dalam? Cepat jawab aku. Shinta, Panas sekali. celaka. Shinta. Racun obat ini sangat kuat, bahkan pil penawar racun dan energi murniku tidak bisa membersihkannya sepenuhnya. Panas sekali. Panas sekali. Jangan pergi. Shinta, racun di tubuhmu belum bersih sepenuhnya. Jangan bergerak sembarangan. Tolong aku. Shinta, tenang dulu. Aku akan menusuk jarum dulu. Jangan tusuk aku.
Shinta. Kenapa ingatanku terputus-putus ya? Tadi malam, aku sama dia jangan-jangan. Kemarin malam, kita. Luka di tanganmu sudah sembuh ya? Salep yang aku kasih, memang bagus, nggak bakal ninggalin bekas luka. Oh, sudah sembuh semua. Luar biasa ya? Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, ketemu klien siapapun, harus ajak aku. Ngerti nggak? Keluarga Tanu akan meninggalkan kota Samudra. Kamu yang lakukan? Mungkin mereka, hatinya tersentuh kali ya. Nanti kamu temani aku ke Provinsi Baharia. Mau kunjungi klien senior yang penting, Maya sudah pesan tiket pesawat. Habis makan kita langsung berangkat. Klien di Provinsi Bahari? Hanya kalau klien senior ini mau setuju, Permata baru bisa benar-benar stabil. Baru punya cukup kekuatan untuk melawan keluarga Wardana. Dan lagi, perjanjian 3 bulan ini hampir berakhir. Waktu berlalu cepat sekali ya. Kalau mau terus jadi pacarku, berdoa saja supaya urusan ini bisa berjalan lancar. Kalau berhasil, bisa jadi resmi dong. Aku mau bersiap-siap dulu. Kamu cepat makan. Pasti berhasil. Zaman sekarang bos besar yang tidak mengejar kelas 1 sudah jarang. Bisnis kan harus cepat, penerbangan ini cuma ada kelas ekonomi. Kelas 1 atau ekonomi, waktu sampai sama saja. Kalian, ngapain lihat-lihat? Kami penumpang kelas 1. Lapor masuk prioritas. Ngerti nggak? Memangnya, kelas 1 boleh seenaknya. Betul katamu. Nggak semua orang bisa naik kelas 1. Kaya, kan? Boleh berbuat semaunya. Kamu. Jangan hiraukan orang seperti dia. Salah. Harus hiraukan orang seperti dia. Kamu? Hei, berani ulangi lagi? Wah, kuping anjing ini cukup tajam ya. Kamu? Mau digebukin? Hati-hati. Aduh, sakit, lepaskan. Hentikan. Dilarang berkelahi di tempat umum, kalau tidak, akan kami laporkan ke polisi bandara. Bisa saja aku lepaskan. Tapi dia harus minta maaf. Bilang. Gesek kartu member bandara untuk dapatkan lebih banyak diskon. Lepaskan, suruh dia minta maaf. Katakan. Ya, maaf. Ya, maaf. Bocah, dengar ya, urusan ini belum selesai, ayo pergi. Belum selesai. 2 orang ini benar-benar keterlaluan, nyerobot antrean dan masih tidak tahu diri, sungguh tidak sopan. Kalau digigit anjing, meski tidak bisa menggigit balik, tapi bisa langsung mati dipukul. Kamu memang lebih kejam. Tapi, aku suka. Ada dokter di tempat, ada penumpang sakit mendadak, membutuhkan pertolongan medis segera. Ada pasien, ayo kita lihat apakah bisa membantu. Ayo. Kakek, Bapak Surya. Dia adalah klien yang akan kita kunjungi. dokternya mana? Dokter bandara kalian pergi kemana? Dokter butuh 10 menit lagi untuk tiba. Wah, serangan jantung mendadak. Bisa bertahan 10 menit? Kakekku akan mati. Aku bisa menyelamatkannya. Aku bisa menolongnya. Kamu dokter? Kok di mana-mana ada kamu sih? Katanya kan, ini penyakit jantung, masa kamu masih mau meraba nadinya? Jangan sampai, malah memperparah keadaannya. Duh, Karin. Kak Shinta. Kamu kok di sini? Karin,
Dia temanku, namanya Surya Wijaya. Sakit kepala ayahku sembuh berkat keahliannya. Coba biarkan dia menolong. HMPH, seolah-olah kamu memang bisa. Nona kecil, orang ini cuma pemuda gegabah. Jangan percaya dia. Kalau tidak, nantinya kamu cuma bisa mengurus jenazah kakekmu. Kalau kamu masih terus mengomong begitu, aku akan menyuruh orang mengusir kalian. Niat baikku malah disia-siakan. Nanti kamu yang menyesal. Orang kampungan ini bisa apa sih? Kakek, kamu ada cara untuk menyelamatkan kakekku? Aku mohon, tolong selamatkan dia. Beri aku waktu. Lihat kan, apa ku bilang tadi? Wajah orang tua ini semakin memerah. Ini kan, dokter gadungan yang membahayakan orang? Dokter gadungan. Harus bayar dengan nyawa. Kakek, apa yang kamu lakukan pada kakekku? Nona, kalau dia sampai membunuh orang, itu bukan tanggung jawab bandara kami. Kalau tunggu 10 menit lagi, mungkin dokter datang masih bisa menolong. Sekarang malah dibunuh, sangat tidak adil. Mati. Si tua mati. Bisakah kalian diam? Kakek, kamu membunuh kakekku. Aku akan membuatmu membayarnya. Kakek sudah baik-baik saja. Pulang bawa beliau ke rumah sakit, periksa detail. Anak muda, maksudmu jantungku sudah sembuh total? Kakekku terkena serangan jantung mendadak. Bagaimana mungkin bisa sembuh begitu saja? Ini infark miokard akut. Sudah berumur, ditambah ada urusan mendadak, karena emosi yang meluap tadi, bukan tidak bisa diobati. Tapi, kakek, sudah sepuh begini, harus lebih jaga emosi, jangan terlalu terburu-buru dan mudah marah. Anak muda, nasihatmu benar. Ternyata orang tua ini nggak mati. Bawa mereka pergi. Tunggu aku yang urus. Baik. Ayo pergi. Aduh. Budimu menyelamatkan nyawaku. Kakek, baru sembuh, jangan bergerak dulu, menyelamatkan nyawa adalah kewajiban seorang dokter, tak perlu berterima kasih. Shinta, kok kamu di sini? Kakek, dokter ajaib yang menyelamatkan kakek ternyata temannya Kak Shinta. Bapak Surya, sebenarnya aku mau menemui Bapak untuk bicara kerjasama. Tak disangka ketemu di sini. Perkembangan Permata sebelumnya aku selalu mengikuti. Sudah sangat optimis. Kali ini, anak muda ini lagi menyelamatkan nyawaku. Masalah kerjasama seharusnya aku dukung. Tapi, jujur saja, aku kali ini datang ke kota Samudra untuk mencari cucuku yang hilang. Cucu? Raini hilang? Kakakku, Raini Atmaja, 10 hari lalu datang liburan. Lokasi terakhir ada di Istana Matahari, kota Samudra. Setelah itu hilang kontak sama sekali. Kami sudah coba segala cara, tetap tidak ketemu. Kakek tadi juga terlalu khawatir, jadi kambuh penyakitnya. Shinta, kalian semua ada di kota Samudra. Bisa bantu aku cari Raini? Kalau bisa menemukannya, proyek kerjasama langsung kita sepakati. Kerjasama 10 tahun ke depan akan kuberikan. Menculik gadis. Di zaman sekarang, masih ada yang punya niat begitu. Bapak Surya, tenang saja. Baik secara profesional maupun pribadi, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga cari Raini. Benar, pasti ketemu. Banyak juga orangnya. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Jangan lupa, kita menyamar sebagai pasangan yang datang minta jodoh. Ayo. Bapak, tempat ini adalah paviliun Wangsa, tempat yang suci dan tenang. Hanya untuk jemaah wanita yang masuk berdoa. Aku akan segera kembali. Baik, aku akan menunggunya di luar.
Silakan berdoa dengan tenang di sini. Dupa ini, ada yang tidak beres. Su. Arya. Lepaskan aku. Diam kau. Aku mau pulang. Di mana ini? Dingin sekali. Kamu. Kalian siapa? Kami semua ditipu untuk dibawa ke sini. Mereka bilang mau mengenalkan kami pada pekerjaan bagus. Tapi ternyata, kami semua dianggap barang olehnya, disediakan untuk keluarga di pusat kota bersenang-senang. Keluarga diraja. Aku ingat sekarang. Situs kuno Istana Matahari. Sepertinya direnovasi oleh sebuah keluarga kuno dari pusat kota. Jangan-jangan mereka memakai nama itu untuk melakukan bisnis kotor di balik layar. Wisnu. Shinta, rupanya barang baru itu adalah kamu. Kenapa? Pemuda gegabah yang cuma bisa main kasar itu tidak ikut bersamamu. Bukannya dia jago berkelahi? Ternyata mengirimkan gadis-gadis ini untuk menghibur keluarga di pusat kota adalah ulah kalian. Keluarga Wardana, kau benar-benar gila. Gila? Shinta Permata, aku sudah kasih kamu kesempatan sebelumnya kan? Kamu yang nggak mau terima baik, malah minta yang susah. Hari ini, aku akan menghabisi kamu di sini. Lihat, kamu masih bisa sok suci apa enggak? Siapa? Berani-beraninya kau sentuh dia. Coba saja. Surya Wijaya, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Ruang rahasia ini tersembunyi banget. Gimana mungkin kamu bisa nemuin ini? Awalnya aku nggak mau Shinta ambil risiko. Tapi kalau nggak begini caranya, mana bisa nangkep ikan besar kayak kamu? Target mereka kemungkinan besar adalah wanita muda. Aku yang jadi umpan. Begini bisa menarik dalang di balik layar yang terakhir. Gimana kalau aku menyamar jadi wanita aja yang masuk? Kamu pikir mereka nggak bakal tahu? Aku yang pergi. Ini cara tercepat. Alat pelacak ini kamu bawa terus di badan. Santai aja. Aku nggak akan biarkan kamu terluka sedikit pun. Ketemu pun terus gimana? Bagus, kita hitung semua sekaligus, yang lama dan yang baru. Untuk ngadepin ahli tingkat master kayak kamu, anak buahku ini sudah dipersiapkan dengan matang. Sembunyi, hati-hati. Mundur terus buat apa? Harimau yang kuat nggak bakal bisa lawan serigala berkelompok. Di balik situs bersejarah ini ternyata ada bisnis kotor kayak gini. Tapi gak apa-apa, buat tegakkan keadilan. Sarangnya kita bongkar. Teknik tubuh besi. Keras juga ya.
Tidak mungkin. Jagoan teknik tubuh besi. Bukankah paling ampuh melawan master tenaga dalam? Kau. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan mereka? Kekuatan lapis Tai Chi. Menyerang 1 titik, 3 titik akupuntur. Teknik tubuh besi bisa ditembus. Keluarga Wardana sudah terlalu banyak berbuat jahat. Sudah waktunya menerima balasannya. Kau mau apa? Jurus 1 garis langit. Seharusnya kau tahu, kan? Membuat kepala penderita sakit luar biasa sampai mati. Sekarang, kembalikan pada pemiliknya. Suruh Bapak Baskoro dan Tuan Ketiga menemuiku. Kalau tidak, aku akan datang sendiri ke keluarga Wardana dan habisi seluruh anggota keluargamu. Shinta. Jurus 1 garis langit. Siapa yang menaruh, dialah yang bisa menyembuhkan. Cepat suruh dia selamatkan aku. Kau tidak bisa hanya melihatku mati. Kau pantas mendapatkannya. Jangan pukul aku. Aku nurut. Kamu mau apa saja boleh, jangan takut. Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Penjahatnya sudah ditaklukkan. Ini, benarkah? Benar. Kalian, bukan. Apakah kalian mengantarku untuk diserahkan? Tenang, kami akan membawa kalian keluar. Laini. Jangan. Jangan lakukan hal bodoh. Lepaskan aku, biarkan aku mati. Masih ada apa lagi yang membuatku pantas hidup? Aku tidak boleh mencoreng nama keluarga. Kakekmu dan adikmu, Karin sedang mencarimu, mereka sangat mencintaimu, orang-orang di dunia ini, dan masih banyak orang yang mencintaimu. Yang menunggumu pulang. Ya, ini bukan salahmu. Itu adalah mereka yang memberikan luka. Tidak perlu menggunakan nyawamu sendiri untuk membayar orang lain, tidak sepadan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Kita semua pergi. Lepaskan jurus 1 garis langit untukku. Kalau tidak, meskipun kamu menyelamatkannya, lalu apa? Aku masih punya fotonya di tanganku. Video hahaha. Mereka tidak akan baik-baik saja seumur hidup. Semua orang di dunia akan tahu. Serahkan jurus 1 garis langit itu. Lepaskan aku, atau mereka akan kuhancurkan. Kau mencari kematian? Aduh. Di mana foto dan videonya? Lepaskan jurus ini dariku. Kalau tidak, kalian takkan pernah tahu. Hah? Selama ini, akulah yang mengancam orang lain. Aduh. Arag. Arg. Aduh. Beberapa titik mematikan ini akan memperbesar rasa sakitmu 100 kali lipat. Waktumu tidak banyak. Bicaralah. Mau bicara atau tidak? Di ponselku. File terenkripsi di cloud. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Raini, hapus sendiri. Akhiri sendiri mimpi buruk ini.
Bapak Surya, Ada kabar dari Shinta, cucuku. Raini. Orang yang mencintaimu takkan pernah absen. Kakek. Kakek, ini Raini. Rainiku, jangan takut. Kakek segera datang ya. Ayo kita pergi. Kak, Sudah aman. Sudah aman. Kakek sudah datang. kakek, aku. Aku tahu. Kakek sudah tahu semuanya. Aku tidak akan membiarkan para bajingan itu. Hari ini, berkat kalian berdua, saya ini tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Di atas kondisi yang sudah kita sepakati sebelumnya, tambahkan investasi 30 miliar ke Permata. Bapak Surya, sebenarnya aku. Sinta, kamu tidak perlu menolak. Ambisi keluarga Wardana sudah lama terbuka. Bahkan, jika keluarga Atmaja di Provinsi Bahari sooner or later, we will inevitably clash with them. Apalagi, mereka bahkan berani mengganggu cucu kesayanganku. Aku akan membuat keluarga Wardana hancur. Kepala keluarga. Tuan ketiga berhasil mencapai ranah transformasi. Sekte bela diri sudah di depan mata. Besok dia akan keluar dari retret. Bagus. Bagus sekali. Hahaha. Setelah besok, keluarga Wardana kami pasti bisa melampaui kota Samudra dan mendominasi kota Bahari. Hahaha. Keluarga Wardana yang manis-manis ini benar-benar tidak tahu aturan. Kalau aku 10 tahun lebih muda, aku sungguh ingin. Om tenang saja. Masalah dengan keluarga Wardana harus diselesaikan juga. Dia, Bapak Baskoro hanya punya satu anak laki-laki, Wisnu. Sekarang dia sudah jadi orang tak berguna. Keluarga Wardana dengan kita sudah tidak akan berhenti. Aku yang tidak akan berhenti dengan mereka. Nak Surya, kamu sudah lama bermusuhan dengan keluarga Wardhana. Om ingin tanya apa? Aku minta bantuan rekan seperjuangan untuk memeriksa datamu. Sangat rahasia. Nak Surya, kamu bukan orang biasa, kan? Om benar. Aku seorang praktisi bela diri kuno. Berasal dari... Aku tidak ingin tahu identitasmu. Karena ini sangat rahasia, maka seharusnya tidak dibicarakan. Aku hanya ingin tahu, kamu dengan keluarga Wardhana ada permusuhan apa? Secara resmi atau secara pribadi? Ini namanya jurus satu garis langit. Ditanamkan oleh keluarga Wardana di pikiran Om sebelumnya. Sakit kepala Om sebelumnya karena ini. Kakak seperguruanku juga mati karena jurus satu garis langit. Tuan ketiga dari keluarga Wardana. Ternyata dia. Seberapa banyak Om tahu tentang dia? Sesuatu yang lebih buruk dari binatang. Tapi kekuatannya sangat hebat. 10 tahun lalu sudah mencapai tingkat Grandmaster Xiantian. 5 tahun lalu dia memperkosa dan membunuh istri muridnya sendiri dan membantai seluruh keluarga muridnya, lebih dari 30 orang. Katanya melarikan diri ke luar negeri. Tapi dia tidak akan kabur. Pasti masih di kota Samudra. Muridnya itu disiksa oleh jurus satu garis langit ini sampai tersiksa dan mati dengan kesakitan. Penyakit sakit kepalaku ini meski tidak separah keadaan tragis itu, tak disangka, juga ulah tuan ketiga Wardana. Kalau begitu, hancurkan keluarga Wardana. Bunuh dia untuk balas dendam. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Sudah berlalu begitu lama. Mengirim barang sama sekali tidak ada kabar. Entah lagi pergi kemana bersenang-senang. Sama sekali tidak membuat orang tenang. Tuan muda ini. Siapa yang melakukan ini? Sinta, grup Permata sudah stabil. Kenapa masih cemberut?
Analisis ayahku benar. Wisnu adalah satu-satunya putra keluarga Wardana. Dan aku dengar, Bapak Baskoro melatih para pengawal pribadi itu untuk mendukung Wisnu di masa depan. Sekarang kamu sudah melumpuhkan Wisnu. Bapak Baskoro pasti tidak akan tinggal diam. Surya, aku tidak ingin kamu dalam bahaya. Setelah jam 12 malam ini, perjanjian 3 bulan kita akan berakhir. Setelah semua ini mereda, ayo kita menikah. Benarkah? Kamu serius? Sayang, akhirnya kamu setuju. Halo, siapa ini? Suruh Surya Wijaya angkat telepon. Memang pantas jadi satu-satunya putra kandung. Kepala keluarga Wardana benar-benar peduli. Sekarang, datanglah sendirian ke rumah keluarga Wardana. Aku bisa membebaskan Shinta Permata. Ada apa? Tuan ketiga dari keluarga Wardana itu keluar dari meditasi. Kenapa? Takut? Tidak berani datang? Ternyata dia memang di keluarga Wardana. Bagus kalau semua ada di sana. Baik. Aku mau datang ke sana boleh saja, tapi aku minta biaya kedatangan 1 triliun rupiah. Baik. Kalau kamu tidak datang, aku akan membuat keluarga Permata dan kamu hancur bersama. Kamu berani memeras Bapak Baskoro? Dia pasti tidak akan memberimu 1 triliun rupiah. Ini. Shinta, ini mahar untuk menikahimu. Uangnya sudah kutaruh di kartu yang kamu berikan padaku. Jangan terlalu terkejut. Ini uang mereka untuk membeli nyawaku. Mereka menggodaku untuk datang dan lebih mudah membunuhku. Tapi, ini uang untuk membeli nyawa mereka yang akan kubunuh. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi. Tunggu aku kembali. Topang dia, jangan sampai terbentur. Kepala keluarga. Uangnya sudah ditransfer. Surya Wijaya mengirim lokasinya. Dia sudah dalam perjalanan ke sini. 1 triliun rupiah. Beri saja padanya. Uang ini. Aku biarkan dia bisa ambil, tapi tidak bisa nikmati. Nanti kalau si bocah itu datang, kalian bertiga harus bekerja sama menghadapinya. Pastikan kalian habisi nyawanya. Tenang saja, Bapak Baskoro. Kami bertiga sudah mencapai tingkat Grandmaster kalau kami bekerja sama. Selain tuan ketiga tidak ada yang bisa menandingi kami. Menurutku bocah ini, dia benar-benar tidak tahu diuntung. Bisa-bisanya dia melukai Tuan Muda Wisnu sampai begini. Langsung bunuh saja dia, itu terlalu mudah buat dia. Menurutku seharusnya dia dibuat lebih menderita daripada mati. Wisnu Wardana memang pantas mendapat hukumannya. Kalian juga tidak kalah buruk. Kau benar-benar berani datang sendirian, bocah. Sepertinya, kau sudah tahu pasti akan mati hari ini. Dari aura ketiganya sudah mencapai tingkat Grandmaster. Pantas saja Bapak Baskoro begitu percaya diri. Hanya saja di mana tuan ketiga. Kau pikir pantas membuat tuan ketiga turun tangan? Berani-beraninya kau melumpuhkan tuan muda kami ganti dengan nyawamu. Kalau begitu, coba tunjukkan. Apakah kalian punya kemampuan itu? Mencari mati. Punya kemampuan seperti ini, ngapain aja bisa. Kok malah mau jadi anjing orang lain? Mana mungkin. Meskipun sama-sama Grandmaster, berdasarkan apa kau bisa sendirian melawan kami berdua? Serang bersama.
Jangan buru-buru bunuh dia. Harus disiksa dengan kejam. Kalau tidak, aku takkan puas. Baik. Pertarungan terakhir. Sudah pasti kalah. Entah dari mana dapatnya keberanianmu, berani datang sendirian ke keluarga Wardana untuk mati. Kalian bertiga juga mau bunuh aku? Kalau bisa, kalian takkan banyak bicara di sini. Hancurkan semua tulangnya. Lihat bagaimana dia masih bisa sombong. Pengawal keluarga Wardana. Cuma segini. Ini mana mungkin? Bocah ini bertarung sampai tidak peduli nyawanya lagi. Tenaga eksplosifnya ternyata sekuat ini. Kepala keluarga Wardana, kau habiskan 1 triliun rupiah untuk menyuruhku datang. Kenapa malah kabur sendiri? Kalau tahu kau bakal serumit ini, seharusnya dulu kubunuh kau lebih cepat. Awalnya, aku cuma ingin pulang dari militer dan menikah, hidup tenang. Tapi ternyata, air kota samudra dikeruhkan oleh orang-orang sepertimu. Jurus 1 garis langit juga berasal dari tangan keluargamu. Si tua bangka Hendra Permata itu ternyata selamat tanpa cedera. Ternyata benar ada yang menolongnya, mengeluarkan jurus 1 garis langit. Kau ini siapa sebenarnya? Bisa sangat paham dengan cara Tuan Ketiga, dan malah digunakan pada anakku. Barang milik keluarga Wardana, ku kembalikan saja pada pemiliknya. Kau. Kalau begitu sekarang, akan kubicara kau juga merasakan. Rasanya, jurus 1 garis langit. Selamat datang, Tuan Ketiga keluar dari latihan. Jurus 1 garis langit. Ternyata benar kau yang membunuh kakak seperguruanku. Menantang wibawa keluarga Wardana. Hanya ada satu akhir. Mati. Sekarang Tuan Ketiga sudah mencapai tingkat Grandmaster Transformasi. Suryawijaya, meski kau punya 3 kepala 6 lengan, hari ini kau pasti mati. Apapun tingkatannya, hari ini harus bayar nyawa untuk kakak seperguruanku. Kakak seperguruanmu siapa? Suryono. Aku ini terlalu banyak membunuh orang. Sudah tidak ingat lagi. Menyerahlah, karena kamu begitu merindukan kakak seperguruan. Pergilah ke neraka untuk bersatu dengannya. Apa yang terjadi? Tuan Ketiga, jangan tahan-tahan lagi. Cepat bunuh dia. Kamu masih bisa menangkis seranganku ini. Karena, aku akan mengantarmu si tua ini ke neraka. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membuat terobosan? Di tengah pertempuran kamu baru berusia 30. Bagaimana mungkin mencapainya tingkat Master Huajin? Terima kasih pada langit yang telah mengabulkan. Apa ini? Ternyata kaulah yang paling dalam menyembunyikan diri. Jarak dengan Master Bela Diri hanya tinggal selangkah lagi. Sayangnya, kalau kau tidak terlalu banyak berhitung, mungkin sudah lama berhasil. Kau mau apa? Meskipun kau mengandalkan keberuntungan untuk mencapai tingkat Master Bela Diri, aku beritahu, keluargaku, keluarga Wardana,
bekerja untuk keluarga putih di Raja. Kalau kau berani membunuhku, pasti akan membuat keluarga putih marah. Pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Oh, ternyata keluarga putih di Raja, keluarga kuno dari pusat. Sekarang takut dengan kekuatan keluarga putih. Untuk menghancurkan keluarga Wardanaku, semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kau. Kalau aku takut, aku tidak akan memancing kekuatan di belakangmu keluar. Sombong. Bocah. Sekarang juga, hancurkan sendiri ilmu bela dirimu. Aku masih bisa memberimu. Kakak seperguruan. Dendamu sudah kubalaskan. Aku Surya Wijaya. Aku mengajukan untuk melakukan investigasi industri dengan wewenang tertinggi terhadap keluarga putih di Raja. Surya. Kenapa kau datang? Mau menjemput suamiku pulang. Ayo. Pulang.